Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Azhar Sasabila dari kelas L1 jurusan Matematika. Pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini, saya diberikan soal yaitu mengerjakan soal UTS yang nomor 2, yaitu diketahui ada dua array A dan B dengan input berupa nilai-nilai integer. Buat program untuk memindahkan semua elemen A, I ke C, ke C, J, dan B, I ke D, K. Jika antara elemen A, I, B, dan ini memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan sama dengan 1, banyak elemen A dan B harus sama. Terus untuk contoh inputnya, misalnya 3, 4, 5, maka B-nya 5, 2, 25, outputnya maka harus 3, D, 5, dan 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk deskripsi program atau alur programnya. Di sini program dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi 4 buah array bertipe integer, yaitu array A dan B sebagai array input, serta array C dan D sebagai array hasil. Selain itu, deklarasikan variabel N untuk menyimpan jumlah elemen, serta variabel J dan K berfungsi untuk indeks yang mengisi array C dan D. Lalu setelah variabel disiapkan, program meminta pengguna memasukkan jumlah elemen yang akan diolah. Kemudian, program melakukan perulangan untuk kondisi array A dengan nilai-nilai diinput oleh pengguna. Dilanjut dengan perulangan kedua untuk mengisi array B. Selanjutnya, program melakukan proses utama, itu membandingkan setiap pasangan elemen pada array A dan B dengan indeks yang sama. Untuk setiap pasangan elemen tersebut, program menghitung FPB menggunakan algoritma Euclidean, yaitu dengan melakukan perulangan selama nilai B tidak sama dengan 0, di mana nilai A dan B terus diperbarui menggunakan operasi sisa bagi hingga diperoleh FPB. Setelah nilai FPB diperoleh, program melakukan pengecekan jika hasil FPB dari pasangan elemen tersebut adalah 1, yang berarti kedua bilangan relatif prima, maka nilai dari array A dimasukkan ke dalam array C dan nilai C B dimasukkan ke dalam array D. Indeks D dan K kemudian ditambah untuk menandai posisi berikutnya pada array hasil. Terakhir, seluruh proses selesai menampilkan isi array C dan D ke layar sebagai hasilnya. Oke, di sini untuk program C++ nya. Nah, baiklah, di sini kita mulai dari in main aja ya. Nah, di sini kita input in A-nya dengan array 100, B-nya 100, semuanya 100, lalu integer N, integer K, in J-nya itu kita inisialisasi dengan 0, K-nya 0, lalu cout, menampilkan ke layar, masukkan jumlah elemen, C untuk membaca nilai N, cout juga masukkan elemen array A, terus nyataan perulangan for in I sama dengan 0, I lebih dari N, lebih kecil dari N, I plus plus, maka I-nya akan bertambah. Terus lalu sin A sama dengan I. Nah, selanjutnya untuk cout, masukkan elemen array B, lalu di sini perulangan lagi, yaitu for in I sama dengan 0, lalu I lebih besar dari N, maka I plus plus. Terus sini itu untuk membaca nilai input dari cout ini, yaitu B-nya. Terus di sini for in I sama dengan 0, I lebih dari N, I plus plus, maka in A. Nah, lalu perkataan while B sama dengan 0, in sisa A modulus B, A sama dengan B, B-nya sisa. Terus array C, array D. Baik, di sini saya running dulu, terus nanti baru saya jelaskan supaya tidak bingung. Masukkan jumlah elemen. Sini kita masukin 3 ya, soalnya berapa? 2, 3, 4, 3, 4, 9. Nah, maka di array C nya 2, 3, 4, array D nya 3, 4, 9. Nah, oke. Nah, ini untuk proses FPB nya sama aja sih sebenarnya.
Oke, ini untuk iterasinya. Iterasi pertama itu I-nya A, inisiasi 0, 2-nya itu B inisiasi 0 juga sama dengan 3. Nilai awalnya A-nya 2, B-nya 3. Lalu untuk proses FPB, A-nya dibagi B, 2, A sama dengan 3, B-nya 2. Lalu B itu 1 sama dengan A sama dengan 2, B sama dengan 1. Nah, lalu untuk ini kan memenuhi syarat. Lalu nilai dimasukkan. Iterasi yang kedua, nilai awalnya 3, B 4, proses FPB. Terus ini memenuhi syarat kan, terus ini juga memenuhi syarat. Nah, setelah iterasi selesai, program menampilkan hasil array C-nya 234, array D-nya 349. Nah, kesimpulannya program menampilkan pasangan elemen dari array A dan B yang memiliki FPB 1 relatif prima. Nah, jadi hasilnya itu tidak jauh beda sih sebenarnya, cuman kayak cuma beda ini baik sih. Nah, baiklah untuk flowchartnya di sini itu kita mulai FPB. Ini flowchartnya ada 2 ya, karena dia ada fungsi FPB dan fungsi main. Terus di sini mulai FPB lalu input A, B. Nah, di sini nyataan kondisi apakah B-nya ini, terus diulangi lagi kan. Di sini terus jika tidak sini output maka dia akan selesai. Terus di sini untuk mulai deklarasi itunya, terus ini nampilkan lalu untuk perulangan ada I plus plus tuh dari input A ini ke sini, terus ke sini juga, sini juga, terus panggil fungsinya apakah dari 1 dicek. Kalau misalnya tidak ya dia bakal kesini sih. Kalau misalnya ini dibalik lagi. Terus kalau misalnya ini juga dia akan nampilkan output array C, array D, maka fungsinya selesai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.